Mamah muda, a new role for me. Buat saya baru berapa bulan ya? 5 bulan jadi mamah. Dan thank you. I'm so glad to be here. Saya senang banget, saya happy banget ada di tempat ini. Beberapa minggu belakangan saya sering ngobrol sama Pastor Don. Dan I enjoy ngobrol sama Pastor Don a lot. Pastor, thank you so much for inviting me here. Alright, saudara, sebelum saya mulai menyampaikan pesan Tuhan, sebelumnya saya mau sedikit berikan sebuah pengumuman bahwa di tempat ini tanggal 20 dan 21 Juni akan ada sebuah KKR. Boleh, nah ada KKR di tempat ini di ICC, The Building of Revival. Inilah tempat lawatan Tuhan akan terjadi. Dan tanggal 20-nya ini untuk yang youth, yang anak muda, jam 5 sore di tempat ini, Revival of Worship. Dan tanggal 21-nya ada, can we change? Tanggal 21-nya, yes, ini yang umum saudara. Saya mau undang saudara semuanya untuk hadir, kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Dan sesungguhnya saudara, waktu kita mau ada KKR dan sebagainya, saya doa, Tuhan, apa yang kau mau untuk KKR ini? Dan sejujurnya saudara, saya melihat bagaimana Pulau Bali adalah pulau penyembahan. Dan tiba-tiba saya rasakan hati Tuhan seperti sedang berkata, nak, pulau ini adalah pulau penyembahan yang seharusnya menjadi pulau penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan. Seharusnya ini adalah pulau di mana seluruh ujung bumi, seluruh pelosok setiap jengkal dari tanah ini menyembah Yesus Kristus Tuhan. So mari sama-sama berdoa, mari sama-sama kita minta Tuhan lewat Pulau Bali, lewat penyembahan. Revival of worship akan terjadi atas Bali tercinta. Amin. Oke, sekarang saya mau mulai kita sampaikan pesan Tuhan. Saudara, rasanya belum sah di sini kalau belum menyampaikan pesan Tuhan dibuka dengan jokes. But please, saya kasih disclaimer dulu di awal bahwa saya ini garing, saudara. Saya ini sering dihina sama suami saya, betapa garingnya saya. Dia nggak tahu betapa lebih garingnya dia daripada saya. But rasanya belum sah kalau saya masih optimis, saya lebih lucu dari Pastor Don. Saya optimis. Saya optimis. Oke, saudara, saya ada sebuah pertanyaan sederhana. Ini pertanyaan Alkitabiah, nggak terlalu sih. Kenapa menurut saudara, ada yang tahu nggak kenapa kerang hidupnya di air? Anyone? Saya kasih minum gratis. Kenapa kerang minumnya di air? Kenapa kerang minumnya di air? Kenapa kerang hidupnya di air? Oke. Kalau di darat kering, betul sekali. Wow. Sebagai hamba Tuhan yang jujur dan tidak boleh berbohong, berikan air ini. Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tangan. Alright, aku garing sekali. Saudara, hari ini kita mau buka firman Tuhan. Alright, saudara, seringkali dalam kekristenan, kenapa kita seringkali banyak orang gak bisa menikmati yang namanya hidup jalan sama Tuhan? Seringkali kita gak pernah bisa menikmati yang namanya hidup jalan sama Tuhan karena seringkali hidup jalan sama Tuhan, kita seperti berjalan dalam yang namanya ketidakpastian dan ketidakpastian. Satu hari ada satu orang datang ke saya dan bilang, Pastor, kenapa sih hidup saya diselimuti sama masalah terus? Kenapa hidup saya isinya masalah lagi? Oh, saya bilang, good, berarti kamu manusia. Karena kalau kamu diselimuti sama wijen, artinya kamu onde-onde. Tapi hidup kita isinya penuh dengan masalah lagi. Dan seringkali itu membuat kita gak bisa mengikuti yang namanya jalan Tuhan. Tapi saudara, hari ini saya mau bilang buat semuanya bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. God's ways is not our way. Boleh PPT-nya ditampilkan. Hari ini saya mau bicara tentang yang namanya God's way, jalan Tuhan. Karena seringkali kalau kita gak bisa mengenal jalan Tuhan, maka kita mengikut Tuhan tanpa sebuah iman, tanpa sebuah trust yang berkata, Tuhan, aku tahu apapun yang kau kerjakan dalam hidupku, semuanya adalah yang terbaik. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan, boleh di next.
Firman Tuhan dari Mazmur 103:7. Daud bicara seperti ini. Kita boleh baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saudara, hari itu Daud bicara bahwa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tapi kepada bangsa Israel hanya perbuatannya. Musa dan Israel, bangsa Israel punya perbedaan yang sangat jauh. Musa mengenal jalan-jalan Tuhan. Tapi bangsa Israel hanya mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, ada sebuah kontras yang sangat jauh antara bangsa Israel dengan Musa. Bangsa Israel mengikut Tuhan dengan mereka diiming-imingin. Oh, kita akan keluar dari perbudakan karena kita akan melihat tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya. Oh, kita keluar dari tanah perjanjian karena nanti kita akan melihat tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Itulah tempat yang berkelimpahan, tempat kita akan hidup enak. Mereka hanya tahu perbuatan tangan Tuhan. Saat mereka berjalan di tengah padang gurun dan kemudian Tuhan menurunkan mana dari sorga. Tuhan menurunkan tiang awan dan tiang api. Mereka mengenal perbuatan tangan Tuhan. But bangsa Israel gak pernah kenal jalan-jalan Tuhan. Dan kalau kita ya saudara, hidup sebagai orang Kristen, hanya belajar untuk mengenal perbuatannya saja. Oh, aku butuh mujizat Tuhan. Aku butuh Engkau tolong Tuhan. Aku butuh yang ajaib Tuhan. Aku butuh berkat Tuhan. Maka fondasi imanmu dalam Tuhan gak akan pernah firm dan gak akan pernah bisa kuat. Musa tahu artinya mengenal jalan-jalan Tuhan. Musa tahu artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin di atas ketidakpastian. Saat pergi dikejar-kejar sama Firaun, di atas ketidakpastian mundur mati depan laut mati juga. Mundur mati, maju mati. Tapi di situ Musa mengenal jalan Tuhan. Angkat tongkatmu Musa. Dan saat dia angkat tongkatnya dan laut terbelah. Musa mengenal jalan-jalan Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, saya percaya Tuhan rindu setiap kita untuk bukan hanya mengenal perbuatan tangan Tuhan. Banyak orang rindu melihat perbuatan tangan Tuhan, tapi nggak banyak orang mau belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Kenapa nggak mau kenal jalan Tuhan? Karena sejujurnya saat kita belajar mengenal jalan Tuhan, ngeri-ngeri sedap. Berjalan sama Tuhan, kalau saya selalu bilang, jalan sama Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ngerinya apa? Banyak ngerinya. Tapi percayalah ujungnya pasti sedap, ujungnya pasti indah bersama dengan Tuhan. Tapi harus lewatin ngerinya dulu. Harus lewatin deg-degannya dulu, but that is faith. Itulah iman. Iman kalau kita jalan biasa, saya lihat peragaannya Pastor Don kemarin yang berdiri di atas tiang. Bukan tiang, apalah itu. Sirkus di atas tongkat. Saudara, kalau kita jalan di tanah biasa ini bukan iman namanya. Tapi berjalan sama Tuhan, itu saat kita berjalan dalam yang namanya kemustahilan demi kemustahilan. But that is faith, dan itulah kita jalan sama Tuhan. Saudara, lihat bangsa Israel, mereka hanya mengenal perbuatan tangan Tuhan. Dan detik mereka melewati hal yang gak enak, apa yang terjadi? Mereka marah sama Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai bangun berhala dan sebagainya. Karena gak ada fondasi yang cukup kuat untuk mengenal pribadi Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Kalau kita kenal jalan Tuhan, jalannya itu very unpredictable. Jalannya itu sangat amat tidak terduga. Boleh di next. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Yesaya, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, firman Tuhan sudah dengan sangat jelas berkata, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan bahkan kalau di bahasa Inggrisnya seperti tingginya langit dari bumi, itu kontrasnya. Seperti tingginya langit dari bumi. Jadi jalan kita itu cuma di bumi. Dan jalannya Tuhan perbedaannya itu sampai dari langit dan bumi perbedaannya. Bedanya jauh. Kita pengennya yang instan, kita pengennya yang gampang, kita pengennya yang cepat, kita pengennya yang mudah.
Tapi jalan Tuhan bukan yang seperti itu. Orientasi kita ke hasil, orientasi Tuhan ke proses. He's not the God of result. Saat orang banyak pengen Tuhan, aku pengen yang cepat, aku pengen cepat jadi Tuhan, pengen cepat berhasil Tuhan. Dia bukan Tuhan dari hasil. Hasil itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Hasil itu urusan Tuhan, kita lakukan yang terbaik di dalam Dia. Dan hasil itu urusan Tuhan. Engkong saya selalu bilang sama saya, El, kalau kamu melayani, kamu ngelakuin apapun, jangan pernah lihat hasil. Engkong saya ngajarin saya, jangan pernah lihat hasil. Kenapa kok? Hasil itu akan membuat engkau jatuh. Saat engkau gagal, kau akan kecewa. Saat engkau berhasil, engkau akan sombong. Hasil hanya akan membuat engkau jatuh. Jangan pernah lihat hasil. Hasil itu bagian Tuhan. Kalau hari itu Musa lihat hasil. Saat Tuhan bilang, Musa, aku mau kamu menghadap Firaun. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Lihat di tanganmu, kamu punya tongkat. Tuhan gak tertarik sama apa yang kita gak punya. Dia tertarik dengan apa yang ada di tangan kita. Dia sanggup gunakan apapun yang di tangan kita untuk sampai jadi seperti rencananya yang terbaik. Dan hari itu Musa datang. Tuhan yang suruh untuk Musa datang ke Firaun. Tapi Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Karena buat Tuhan hasil itu bukan yang terpenting. Proses itulah yang jadi tujuan utama dari Tuhan. Nah seringkali kita ini nyarinya hasil. Ya manusiawi lah. Tapi saudara jangan lihat hasil. Hasil itu bagian Tuhan. Kalau engkau berhasil, jangan lihat hasil, jangan sombong. Kalau engkau kita gagal, juga jangan kecewa. Mungkin dikali ke-10 kayak itulah baru Tuhan akhirnya berkata, Firaun, lepaskan mereka. Tapi juga Tuhan yang suruh, Tuhan juga yang ngerasin hatinya. Mungkin kalau kita bilang hari itu, Tuhan kok aneh sih? Tuhan kok gak keterlaluan sih? Bikin aku capek aja. Aku udah capek-capek datang ke Firaun bawa tongkat ini jadi ular. Tuhan bilang, yang bikin jadi ular juga bukan kamu. Semuanya anugerah, semuanya Tuhan yang jadiin. Dan seringkali kita merasa berjasa. Kita merasa kita adalah orang pemeran utamanya. No, kita bukan pemeran utamanya. God is pemeran utamanya. Tuhan selamanya dan selalu adalah pemeran utamanya. Kita ini cuma figuran yang Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk sesuatu yang ajaib. Dan sekali lagi kalaupun hasilnya harus seakan-akan gagal. Bisakah kita tetap berkata, aku mau nurut Tuhan. Untuk mengenal setiap jalan-jalanmu. Boleh next, ada sebuah kisah. Lukas 17 ayat 11 sampai 15. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanan, kita baca ganti-gantian ya saudara. Izinkan saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat genap sampai ayat yang ke-15. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara, hari itu ada ke-10 orang kusta. Datang ke Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka maunya apa? Sembuh. Tapi apa yang terjadi? Sama Yesus disuruh pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, saya bayangkan kalau hari itu saya jadi orang kusta itu. Mungkin saya akan kecewa sama Tuhan. Saya akan bilang, Tuhan, orang kusta deket-deket sama imam aja gak boleh. Aku nih najis. Aku disuruh datang ke imam terus ngapain perlihatkan dirimu. Imam lihat nih, ini kusta, ini kusta, ini kusta. Tunjukin doang, ngapain? Tapi hari itu sekali lagi jalan Tuhan bukan jalan kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Saat mereka taat, mereka percaya apa yang terjadi saat dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Langkah dulu, melangkah dulu. Dan sementara on the way, di tengah jalan mereka mengerjakan yang menjadi bagian mereka. Mereka menjadi tahir. Seringkali ya kita datang ke Tuhan, kita pengennya Tuhan, do it now. Lakukan sekarang. Tuhan bilang, nak, lakuin yang jadi bagianmu. Dan sementara engkau sedang mengerjakan yang menjadi bagianmu, kadang-kadang bahkan kita gak sadar ternyata kita sudah menjadi tahir.
Saat kita berkata, banyak orang bilang, oh aku belum bisa melayani, aku masih kotor hidupnya, aku masih najis dan sebagainya. Tuhan berkata, nak, tetaplah melayani. Dan sementara engkau melayani Tuhan, engkau pun akan menjadi tahir. Engkau pun akan ditahirkan. Saudara, saya pun bukan orang yang tanpa dosa kok. Saya juga bukan orang yang luar biasa hebat, bukan. Tapi saya selalu tahu yang namanya firman Tuhan, seperti firman berkata, pedang bermata dua. Jadi saat saya menyampaikan pesan Tuhan, saya nggak sedang menyampaikan buat saudara saja. Saya juga menyampaikan untuk diri saya sendiri. Itulah pedang bermata dua. Saya sedang sabat saudara, saya juga sedang tajamkan diri saya sendiri. Kadang-kadang jujur saya jatuh dalam dosa kok. Terus kemudian apakah saya bilang, udah saya nggak mau jadi hamba Tuhan lagi, karena saya masih kusta, saya masih najis. Tapi Tuhan berkata, nah kasih karunia-Ku cukup untukmu. Jalani yang jadi bagianmu. Bukan urusan kita kapan Tuhan mau sembuhkan kita. Bukan urusan kita kapan mujizat itu terjadi. Bagian kita adalah mengerjakan yang menjadi bagian kita. Ini baru satu cerita. Belum cerita Naaman. Saat Naaman datang ke Elisa dan Elia atau Elisa ya, saya lupa. Bentar. Naaman datang ke Elisa. Naaman datang ke Elisa dan berkata, aku mau sembuh. Pergi ke sungai Yordan. 7 kali celupkan dirimu di sana dan dia jadi gusar. Firman Tuhan berkata dia jadi gusar dan jadi kecewa. Harusnya di firman Tuhan tertulis, harusnya aku ditumpangin tangan kek. Aku diapain kek, didoain kek supaya sembuh. Itu pikiran kita. Itu yang kita mau. Dan kemudian Naaman bilang, atau minimal suruh aku berenang di laut yang lebih bagus lah. Di laut di Damsik, di sungai di Damsik, dimanapun. Itu pikiran kita sekali lagi. Tapi cara Tuhan bukan cara kita. Dan saat Naaman nyelupin, sekali keluar, belum sembuh. 2 kali keluar, belum sembuh. 3 kali keluar, belum sembuh. 4 kali. Dan saya bersyukur hari itu Naaman tetap taat dan menyelesaikan sampai yang ke-7 kali. Kadang kita berharap Tuhan, loh tadi yang orang kusta itu sembuh di tengah jalan loh. Kok aku udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kok belum juga sembuh? Ternyata baru kali yang ke-7. Dan kemudian saat dia keluar, maka dia menjadi tahir. Kita gak pernah tahu kapan waktu timing Tuhan buat setiap kita. Tapi itu hak Tuhan. Bagian kita adalah mengerjakan yang jadi bagian kita. Taat dan percaya. Hari ini saya ada sebuah bukan peragaan ya, ada sebuah contoh saudara. Thank you. Looks good ya, hampir dimakan. Oke, thank you so much. Untuk menahan diri tidak makan. Saudara, hari ini di tangan saya ada mie goreng. Buat saya aja ya. Tangan saya ada mie goreng. Saudara, waktu dulu saya di London, saya kuliah di London sama teman saya, sama saudara saya Rebecca. Dan ketemu sama orang Afrika. Dan dengan sangat bangga. Mereka tunjukin saya Indomie, saudara. Mereka tunjukin saya Indomie dan mereka bilang, you know what? This is instant noodle from Afrika. Saudara, saya merasa terlecehkan hari itu. Ini dari Afrika katanya. Oh saya bilang, sorry gimana? Oh iya, ini makanan noodle terenak sedunia and this is from Afrika. Wow, saya bilang gitu. Dan saya bilang, kamu baca dong, ini bukan Afrimi. Ini namanya Indomie. Bukan Afrimi, namanya Indomie. Sesimpel ini dari Indonesia. Dan kemudian saya bilang, kamu punya rasa apa aja? Kita perang pengetahuan. Oh, saya tidak mau kalah tentunya. Dia bilang, ini salah satu sumber daya kekayaan Indonesia, saudara. Dan dia bilang, kita punya rasa kuah, bawang. Apalah, nggak tahu lah. Bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Itu. Nah, terus saya bilang, oh tenang, I have soto, I have rendang, I have ayam pop, and I have fried noodle. Saya bilang gitu. Apa itu fried noodle? Dia nggak tahu apa itu fried noodle. Dan kemudian saya keluarkan, besok dibawa. Fried noodle, this is Indomie fried noodle. Show me your Afrimi, saya bilang gitu. This is not Afrika mi, this is Indomie.
Dan saya sangat tergoda untuk nyanyi Indomie. Saya sangat tergoda banget. Dan hari itu saudara, saya bilang ini namanya fried noodle. Kok bisa namanya fried noodle? Terus gimana cara masaknya? Dari saya yang berapi-api menggebu-gebu. Akhirnya saya mulai melemah. Direbus. Ini namanya mie goreng. Ini namanya fried noodle. Coba ajarin saya cara masaknya. Kita goreng sekarang. No. Kita rebus, saya bilang. Saudara, ini mie goreng. Saya nggak tahu kenapa pucat. Kayaknya tadi saya lupa kasih bumbunya, saudara. Supaya nggak ada yang ngiler. Saudara, ini mie goreng. Tapi masaknya direbus. Nah, saudara, saya mau bilang itu seringkali sama loh kayak hidup kita. Kita pengennya yang nyambung. Kita pengennya pakai cara kita. Tuhan, kalau namanya Indomie harusnya digoreng. Namanya mie goreng, Tuhan. Dan kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Kita merasa kita lebih mengerti dari Tuhan. Tuhan, namanya mie goreng harusnya digoreng, bukan direbus. Tapi kalau Tuhan bilang, nah, gak usah pusingin prosesnya lewat mana. Aku tahu jalan terbaik untuk bikin mie goreng. Gak usah pusingin, caranya mau seperti apapun. Tuhan tahu, bukan Tuhan ya, Indofood tahu cara terbaik untuk bikin mie goreng. Saudara, ini mie direbus jadi mie goreng. Saudara, saya bereksperimen dan saya menzolimi satu Indomie lain. Dan apa yang saya lakukan? Saya goreng, saudara. Sorry. Jangan mengotori rumah Tuhan. Saya goreng, and this is what happened. Ini kalau digoreng, Indominya jadi kayak begini. Tapi seringkali kita sok pintar sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan digoreng aja. Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Jalannya gini ya Tuhan, lewat sini. Dan Tuhan bilang, nah ikutin jalanmu. Jadi gosong. Tapi Tuhan bilang, aku punya cara sendiri. Nggak nyambung Tuhan, kenapa harus lewat sini? Aduh, I'm so sorry. Maaf ya. Iya, thank you. Maaf ya Indomie ya, kasihan kamu. Terima kasih sudah membantu saya menyampaikan pesan Tuhan. Tapi itulah seringkali kita sama Tuhan. Saat kita jalan sama Tuhan, kita lewatin jalan yang kata Tuhan kata kita nggak nyambung Tuhan. Harusnya nggak lewat sini, harusnya digoreng bukan direbus. Tuhan jelas-jelas namanya fried noodle. Tapi sekali lagi jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada setiap kita. Tuhan tahu caranya bikin mie goreng. Lebih enak, lebih hebat, lebih bagus dan yang terbaik buat setiap kita. Enak, ternyata pakai bumbu. Saya udah suudzon, ternyata pakai bumbu. Saudara, hidup kita, jangan sampai kita hanya mau perbuatan Tuhan. Orang cuma mau hasil akhirnya doang. Tapi what if, kalau Tuhan bawa kita ke jalan yang seakan-akan kita bilang ini bukan jalannya Tuhan. Tuhan harusnya gak kayak gini. Bisakah kita tetap percaya? Bisakah kita tetap taat dan percaya kepada Tuhan? Seringkali Tuhan bukakan sangat banyak hal di depan kita. Saya masih ingat saat saya masih umur 10 tahun. Saudara, ini saya punya berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Saya udah berapa menit? Saya takut offside. Oke. Saya takut offside, saudara. Saudara, satu hari waktu saya di London, saya pernah datang ke sebuah gereja. Saya kebaktian. Saya orang Kristen, jadi saya ibadah. Saya kebaktian. Dan kemudian saya ibadah, saya datang ke gereja dan kemudian hari itu persembahan. Di tengah persembahan tiba-tiba Tuhan bicara di hati saya. Seperti ada rasa yang bicara, nak kamu udah lama loh gak ngosongin dompet kamu. Saudara, dari kecil saya berkali-kali ngosongin isi dompet saya persembahin handphone saya cuma bilang Tuhan, buat saya gak ada yang lebih penting di hati ini kecuali Engkau. Jangan biarkan harta, tahta, apapun itu mengambil posisimu di hatiku. Dan hari itu, seperti sebelum-sebelumnya, Tuhan bilang, nah kamu udah lama loh gak kosongin dompet kamu. Dan hari itu saya bilang, Tuhan aku mau taat. Engkau layak terima semua yang terbaik dari hidupku. Saya ambil dompet saya, saudara.
dengan deg-degan sebenarnya di hati. Saya tinggal di negara orang, nggak kenal, cuma sama teman saya, itu juga bukan maksudnya bukan nggak sama orang tua saya. Saya mau makan apa pulang dari gereja? Kemudian saya ambil dompet saya dan saya keluarin isinya. Saya bersyukur hari itu. Itu pertama kali saya bersyukur isi dompet saya sedikit, saudara. Itu pertama kali saya bersyukur. Dan saya keluarin isi dompet saya, wah, dengan koin-koin semuanya cuma ada 10 pound sterling. Wah, oh Tuhan, bukan salahku. Engkau yang minta waktu lagi $10. Siapa suruh minta lagi $10? Saya keluarin. Tapi saya yakin Tuhan bukan mau uangnya kok. Tuhan mau ketaatannya. Hari itu saya keluarin $10, saudara. Saya taruh ke dalam kotak persembahan. Dah selesai. Saya pikir udah gak ada apa-apa dan sebagainya. Saya nggak berharap Tuhan kembalikan. Karena buat saya Tuhan, Engkau layak terima semua yang terbaik dari hidupku. Kadang ya kita mikir Tuhan tuh investasi. Oh aku nabur, aku akan dapat terima 100 kali ganda. Oh Alkitabiah enggak? Alkitabiah. Tapi jangan tuntut Tuhan jadi investasi. Dia bukan investasi, dia Tuhan. Dan hari itu saya persembahkan dan saya bilang, udah Tuhan, thank you. Aku masih bisa memberikan persembahan buat Engkau. Dan hari itu setelah besoknya saya pergi ketemu teman-teman, makan di restoran dan sebagainya. Saya udah ambil uang. Dan apa yang terjadi? Hari itu tiba-tiba ada satu orang datangin saya. Dia dari Ceko, gak bisa tahu bahasa Inggris. Dia bawa sebuah amplop. Hey, boleh kenalan gak nama kamu siapa? Stefani, saya bilang. Oh ya, saya gak tahu gimana tadi saya duduk di pojok. Dan saya dengar suara Tuhan. Saudara bayangin ya, di London, di Inggris, negara yang sangat ateis. Mereka gak kenal Tuhan. Saya kerja di tempat kerja yang semuanya ateis. Dan hari itu saya ketemu di tengah kafe. Ada orang datangi saya gak tahu kamu siapa. Tapi saya tadi dengar suara Tuhan. Untuk Tuhan suruh saya kasih kamu ini. Saya buka, saudara, saya nangis di situ. Saya bukan tentang jumlahnya. Tapi di situ saya melihat dia Tuhan yang punya jalan untuk menyatakan pribadinya. Bahwa aku tuh Tuhan yang hidup. Saat saya pikir saya meletakkan semua yang saya punya. Saya gak punya banyak. Saya cuma letakin semua yang saya punya. Besoknya Tuhan tunjukin. Dialah Tuhan yang hidup. Dan saat saya buka next. Isinya 50 pound, saudara. Dari yang cuma 10 pound, saya letakin ke Tuhan, saya persembahin. Kalau di Indonesia mungkin orang bilang, oh ini pastor, dia hamba Tuhan, saya kasih. Di negara orang yang gak kenal saya siapapun. Tiba-tiba orang datang dan bilang, aku dengar suara Tuhan untuk kasih kamu ini 50 pound. Yang penting percaya dan taat. Saudara, jalan sama Tuhan itu seru, percaya sama saya. Jalan sama Tuhan itu sangat seru, asik. Jangan lewatkan kesempatan untuk engkau bisa berjalan sama Tuhan. Untuk engkau bisa mengalami Tuhan lagi dan lagi. Itu yang akan membuat hidupmu sangat berwarna. Karena jalan sama Tuhan itu lebih dari apa. Saat saya kecil, saya tahu saya akan jadi seorang hamba Tuhan. Tuhan udah bilang, nah aku mau kamu jadi hamba Tuhan. Tapi waktu saya umur 10 tahun, tiba-tiba mama saya, seminggu sebelum mama saya ulang tahun. Sehari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya pergi ke Jakarta. Dari Jakarta dan mama saya pulang ke Bandung. Perjalanan pulang mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar. Mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar, saya umur 10 tahun. Hari itu saya masih kecil. Saya siapin kado buat mama saya. Saya siapin hadiah buat mama saya. Saya bilang, mama ini buat mama. Tapi di hari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya meninggal. Mobilnya nabrak, kepalanya pecah, dan meninggal dunia seketika di tempat. Hari itu saya datang ke rumah duka membawa hadiah surprise buat mama saya. Dan saya bilang, happy birthday, Ma. Saya taruh kado itu di dalam peti mati. Peti mati udah ditutup, kenapa? Karena darahnya terlalu banyak, itu udah gak bisa diformalin, udah hancur badan. Dan saya masih ingat di depan peti mati itu. Saya pegang peti mati itu dan saya nyanyi, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saya bilang, Tuhan, engkau boleh ambil mamaku, tapi aku tahu engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya waktu di tengah rumah duka bilang, gak apa-apa, mama meninggal ini yang terbaik, tapi papa akan selalu ada buat kamu. Tapi gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya, dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya di penjara selama 10 tahun kurang 3 bulan. Dan hari itu saya marah sama papa saya bilang, papa bohong. Kenapa papa tinggalin kita? Saya cuma dengan koko saya berdua yang akhirnya kami dengan engkong kami. Tapi saya melihat, saudara,
Itu jalan yang saya pikir, ini kenapa Tuhan kau buat aku semakin turun, kau hancurkan hidupku seakan-akan. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, nak, kau gak tahu caranya bikin mie goreng yang benar. Justru di tengah kesendirian saya, justru di tengah kehancuran hidup saya menemukan Tuhan di sana. Saya berjumpa dengan Tuhan yang saya sembah di sana. Dan cerita ini udah membuat saya diundang sampai ke Amerika hanya untuk menceritakan berita kebenaran firman Tuhan. Ke PBB waktu saya umur 17 tahun. Berita pengharapan bahwa orang yang hancur, anak yang hancur gak punya pengharapan, bisa Tuhan pakai dengan dahsyat. Saudara, saya mau bilang hari ini jalan Tuhan, bukan jalan kita. Kalau hari ini Tuhan bawa kamu, Tuhan bawa setiap kita masuk ke dalam lembah yang kelam, percayalah, gadanya dan tongkatnya tetap selalu menyertai kita. Dan percayalah, next, satu ayat terakhir tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenali kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Apapun yang saudara lewati, apapun yang saudara sedang alami, percayakan hidupmu pada jalannya, karena itulah jalan terbaik. Saat saya melihat hari ini masa lalu saya, hidup saya berkata, Tuhan, kalaupun aku boleh menukar hidup, aku tidak akan tukarkan hidupku dengan siapapun. Dan kalaupun aku bisa mengubah masa lalu, aku akan tetap memilih untuk tetap mama saya meninggal, papa saya masuk penjara, bukan karena saya gak sayang, but because I know that's the best. Itulah yang terbaik yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan buat kita. Ada lagu lama yang berkata seperti ini, God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. Maafin suara saya yang jelek, tapi saya cuma mau sampaikan. So when you don't understand, saat saudara gak ngerti, when you can't see his plan, waktu saudara gak bisa lihat rencana Tuhan, when you can't trace his hand, waktu saudara gak bisa teraba Tuhan mau arah kemana sih, trust his heart. Percaya dengan hatinya. Hari ini saya mau ajak kita doa sama-sama. Yuk mari tutup mata. Tuhan, hari ini mungkin kami gak ngerti apa yang sedang kami jalani Tuhan. Mungkin kami gak ngerti. Seperti lagunya berkata, jalanmu tak terselami